Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode ke-37. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan kita masuk ke This is Daryl Cryptomology episode ke-37. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas tentang kondisi cryptocurrency, baik itu Bitcoin dan juga altcoin ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, harap hati-hati karena itu adalah penipuan ya. Dan teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang kripto lagi. Seperti yang kita tahu ya, dunia kripto beberapa minggu ini tuh lagi berdarah banget ya teman-teman. Lagi banyak koreksi yang besar-besaran. Bahkan yang kemarin tuh turunnya tuh hampir sekitar 15%-an ya, cryptocurrency ya, luar biasa. Dan banyak orang yang tanya DM ke gue, gimana bang nasib kripto segala macam. Nah, hari ini gue akan bahas. Dan juga tentunya gue akan bahas tentang gimana caranya kalian mau berpartisipasi dalam NFT ya. Karena kemarin juga banyak yang nanya tentang gimana sih bang langkah-langkah buat daftar NFT sampai kita bisa trading. Nah, nanti gue kasih tahu juga step by stepnya seperti apa di video ini. Dan juga teman-teman ya, di luar dari kripto, gue juga mau ngomongin tentang kasus yang lagi rame. Kemarin itu ada satu orang artis yang di podcast itu ngomongin tentang binary options ya. Dan ini menarik juga, banyak yang nanya pendapat gue gimana. Gue cuma mau ngomong sedikit tentang ini, makanya gue akan buat obrolan ini tuh di awal-awal aja nih ya, sedikit doang teman-teman ya tentang binary options. Jadi gini, binary options itu secara sistem apakah sama? Itu pertama ya, apakah sama dengan trading yang lainnya? Binary dengan forex, binary dengan saham atau binary dengan kripto itu totally different ya. Binary options itu sangat berbeda. Ya, binary options itu adalah sistem tradingnya tuh udah bener-bener seperti apa ya? Seperti betting teman-teman ya, kalau dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena dari risk rewardnya aja udah nggak beres menurut gue ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian itu profit, kalian tuh nggak profit 100%. Kalau kalian loss 100%. Itu aja yang bikin gue udah nggak tertarik untuk trading di binary. Karena dari risk reward rasionya kita nggak bisa tentuin sendiri. Itu ditentuin oleh aplikasi atau dari dari merekanya sendiri gitu ya. Dan kemudian masalah kedua, afiliator teman-teman ya. Nah, afiliator ini sebenarnya nggak bisa disalahin 100% ya. Mereka salah nggak kalau misalnya mereka jadi afiliator terus ngumbar cara-caranya dengan cara seperti itu? Ya mungkin ada salahnya gitu ya. Tetapi balik lagi teman-teman ya, kesalahan itu nggak mungkin jadi kalau misalnya nggak ada yang daftar ya. Nah, makanya gue bilang yang salah itu juga sebenarnya yang daftar juga salah gitu. Sekarang kalau dari gue pribadi ya, untuk melihat kasus seperti binary options ini, dari dulu gue udah bilang ya, trading instrumen apapun kalian tuh harus tahu resikonya dulu seperti apa ya, itu yang pertama. Dan kemudian kalau kedua, kalau misalnya dari dulu gue udah bilangin resikonya binary itu seperti ini gitu. Tapi tetap aja di komen tuh ada yang bilang binary options bla 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 segala macam lah, ada yang ngebelain dan segala macam, ada yang maksudnya suka gitu untuk trading binary options. Itu nggak salah ya, asal kembali lagi tahu resikonya kayak gitu ya. Dan untuk kedepannya aja deh ya, gue nggak mau ngomongin yang udah lewat ya udah gitu, mau gimana lagi. Sekarang lu mau maki-maki segala macam udah nggak ada gunanya ya, karena itu semua sudah kejadian. Sekarang tinggal apa yang bisa lu pelajari dari kasus itu aja ya. Kedepannya lu mau kayak gimana? Apakah lu mau terus terlena dengan dengan iming-iming instrumen finansial atau investasi yang katanya bisa bikin kaya cepat segala macam ya? Itu kalian belajar sendiri lah ya ke depannya. Gue udah nggak mau bikin ini harus gini enggak lah. Itu karena apa ya? Karena percuma orang tuh kalau misalnya dibilangin tapi dia tetap kekeh dengan apa yang dilihat gitu ya. Kalau dia lagi hype dengan sesuatu, itu akan sangat susah untuk masuk. Biasanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu masih mending. Biasanya belum masuk kuping kiri udah mental kayak gitu. Itu yang biasa. Makanya karena ini sudah menjadi pengalaman atau experience dan kebetulan kejadian seperti ini ya, kalian harus bisa belajar lah seenggaknya dari kasus ini, dan kedepannya kalian harus bisa lebih baik lagi. Intinya sih gitu ya, kedepannya mau seperti apa? Apakah kalian mau tetap seperti itu atau kalian mau jadi lebih baik lagi? Itu aja intinya, oke? Nah, balik lagi ke kripto, seperti biasa kita akan bahas semuanya tentang cryptocurrency dan juga tadi tentang NFT juga. Tapi gue biasa bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti biasa, karena hari ini gue akan bahasnya
tentang kripto, gue akan menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa kripto dan juga saham secara teknikal ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek nih di id.tradingview.com, daftar sign up gratis, dan kemudian kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang gratis di sini. Dan kalau misalnya kalian merasa indikatornya kurang dan kalian butuh indikator lebih, kalian bisa daftar yang pro-nya, teman-teman ya. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat daftar yang pro, sehingga kalian bisa menikmati fitur-fitur berlebih seperti indikator lebih banyak, dan juga kalian bisa backtest dengan lebih detail ya. Oke, seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kripto ya teman-teman ya, tentang Bitcoin dan juga Ethereum ya. Kita tahu ya di beberapa hari terakhir atau minggu terakhir tuh memang Bitcoin tuh lagi ke apa ya, ke reduce teman-temannya, ke koreksi jauh banget ya. Dari bahkan yang terakhir kemarin tuh sekitar 15%-an, luar biasa ya dia penurunannya. Nah, karena seperti biasa gue akan kalau ngomongin kripto tuh gue pasti bahas dari market cap-nya dulu ya. Di depan ini ada market cap-nya ya. Kalau misalnya kita lihat teman-teman, market cap-nya sempat ditarik sampai ke 1,48 ya, 1,5 lah teman-teman, 1,5 triliun ya. Itu merupakan intinya tuh batas bawah teman-teman ya, dan itu jadi pegangan sekali ya. Sebenarnya support yang paling kuatnya itu sebenarnya di level ini teman-teman, di 1,62, dan kita lihat dia sempat false break dikit, dia bikin double bottom, kemudian dia up lagi ya. Ini di time frame H4 teman-teman, by the way ya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada level penting yaitu di 1,664, dia sudah bergerak di atas itu, dan ini sudah bullish impulsif ke atas lagi. Intinya dalam beberapa waktu ke depan, kalau misalnya kalian lihat nih besok pada saat kalian lihat video ini ya, mungkin ini sudah agak jalan karena ini videonya hari Rabu ya, di hari sebelumnya, sebelum video ini publish. Kalian akan lihat dia mungkin akan segera berjalan sampai ke level ini teman-teman, 1,8 sampai 1,85 ya. Itulah range-nya, range dia untuk naik. Nah, itu mungkin dia akan bergerak sampai situ dulu, nanti dari level itu dia baru lihat lagi koreksi apa enggak ya. Jangan lupa di hari ini, di hari Rabu, di hari Kamis sih pagi, dini hari tadi sebelum video ini diupload itu keluar berita The Fed. Jadi nanti kalian lihat apa pengaruhnya. Kalau misalnya The Fed-nya itu bullish buat dolar ya, mungkin aja ini langsung ke bawah gitu. Ya itu dia langsung anomali langsung ke bawah, mungkin aja teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat. Tapi secara price action sih dia harusnya ke atas dulu sampai ke level 1,8 sampai 1,85 ini yang gue bilang ya, dari total market cap. Nah, sekarang itu market cap totalnya. Sekarang kita market cap dari yang altcoin-nya ya. Nah, untuk altcoin-nya juga sama ya teman-teman ya, dia itu sempat ke reduce sampai ke 850 billion, itu luar biasa, dan balik lagi sampai di level 985, dan ini level pentingnya di 966 sudah di break ke atas, dan dia sekarang bergerak sampai ke level ini teman-teman ya. Ini level pentingnya sekarang di level 1,077 triliun sampai 1,1 triliun lah ya. Jadi itu targetnya si altcoinnya sampai situ. Oke. Jadi ini masih bisa bullish teman-teman ya, karena dia ada chart pattern double bottom di sini ya. Double bottom kalau di break ya dia bisa ke range itulah 1 triliunan lah kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi itu targetnya untuk si market cap dari si altcoinnya juga seperti itu. Sekarang kita langsung saja ke koinnya teman-teman. Yang pertama ada Bitcoin ya. Di sini gua akan bahas koin yang major aja ya. Nah, Bitcoin dia sudah bikin double bottom di sini. Kemarin low-nya 33.000, luar biasa. Sempat ke 32.900-an lah ya. Pokoknya dari kemudian dia di reject lagi ke atas, bikin double bottom. Kemudian neckline-nya di break 1:1, dia menuju ke targetnya di sini. Ya, ini targetnya si Bitcoin itu pertama di level 38.000 sampai 39.000 ya. Maksimal di 40.000 ya teman-teman, 40 sampai 41 di garis ini nih teman-teman. Oke, di structure di sini ya 40.600-an itu menjadi tahanan levelnya dia ya, tapi ini yang terdekat tuh di 38 sampai 39.000. Nanti kita lihat di situ akan terjadi apa, apakah dia bisa dipantulin lagi ke bawah atau dia bisa break trendline bearish ini sehingga dia bikin bullish baru gitu ya. Kita berharap sih seperti itu. Semoga ini menjadi akhir penurunannya Bitcoin ya. Jadi ini tetap bullish sampai ke level 38.000 sampai 40.000-an lah. Itu targetnya si Bitcoin untuk jangka waktu terdekatnya ya. Dan kemudian dari volumenya juga kalau misalnya kita lihat ini memang volume bearishnya cukup kencang di kemarin itu. Tapi kita lihat ini bisa berhasil ditutupi dengan volume bullish yang juga cukup kencang. Jadi di level 32.000 ini, 33.000 ini ternyata memang banyak orang yang nyerok teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke Ethereum US dollarnya.
Nah, untuk Ethereum-nya dia sendiri sudah break ya, break ke atas, dia bikin double bottom di sini, sudah break ke atas. Level yang harus dikejar itu targetnya adalah 2800 ya, 2800 sampai 2900 itu targetnya Ethereum yang akan dikejar ya. Dan mungkin nanti begitu kalian lihat video ini dia sudah bergerak menuju ke level tersebut karena ini sudah impulsif ya. Ini ada level neckline yang sudah di break ya, dan dia bergerak ke atas sekarang ya, sudah lumayan maju ya. Jadi target tetap di 2800 sampai 2900 target Ethereum pertama. Nanti kita lihat lagi di situ dia bakal ngapain ya untuk si Ethereum-nya. Oke. Itu untuk si Ethereum seperti itu. Dari volume juga sama seperti Bitcoin, dia memang banyak yang buang, tapi di area terakhir ini dia volume buy-nya juga cukup lumayan besar sekali ya. Seperti itu. Itu untuk Ethereum. Kemudian kita lihat BNB. Nah, untuk BNB ini juga sama ya teman-teman, level pentingnya di 385 sudah di break ke atas. Targetnya dia akan mengalami kenaikan sampai ke level 422 sampai 431, itu menjadi targetnya si BNB untuk naik ya. Semuanya patternnya pun sama ya, karena cryptocurrency seperti itu, semuanya berhubungan, semuanya berkorelasi positif. Jadi satunya bikin double bottom, semuanya bikin double bottom ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di BNB juga ada double bottom di H4-nya, dia juga sudah break neckline-nya, dan dia sekarang menuju ke 422 sampai 431 ya. Jadi kalau misalnya kalian kemarin sudah nyerok di angka 338 tuh bagus banget ya. Kemudian kalian TP-nya itu nanti bisa di 422-an ya. Jadi itu bisa menjadi sesuatu yang bagus juga untuk kalian. Oke, itu untuk si BNB. Nah, kemudian berikutnya itu kita coba cek si Cardano, teman-teman ya. Ada. Nah, untuk Cardano ini juga sama teman-temannya, dia sudah ke ada momentum ke atasnya. Tetapi sedikit perbedaan, kalau yang tadi dia bikin double bottom, semuanya yang Cardano tuh berbeda sendiri, dia nggak bikin double bottom ya. Tapi targetnya tetap sama, dia di level sekitar sini. Kalau misalnya si Cardano ya, ini kita lihat, nah di level sini di 1,15 ya sampai 1,18 itu targetnya si Cardano ya. Dari volumenya juga seperti itu, dan punya relative strength indexnya juga masih kuat sekali untuk bullish buy-nya, momentum bullishnya sudah mulai masuk gitu ya. Jadi kalian sudah bisa mulai cari-cari entry nih untuk si para kripto ya, pelan-pelan serok, walaupun jangan full power karena kita belum tahu apakah dia bisa benar-benar balik arah atau enggak, tapi seenggaknya kalian udah bisa mulai ngumpulin entry-entry yang kalian suka gitu ya. Berikutnya ada Solana teman-teman ya. Nah, Solana ini yang luar biasa ya, dia retracement-nya luar biasa sampai ke level under 100 ya. Ini dari padahal high-nya tuh kemarin sempat di 250-an ya. Luar biasa nih penurunannya. Nah, untuk Solana dia belum sebagus ya Ethereum ya. Kalau Ethereum kita lihat sudah break neckline, ini belum. Neckline-nya Solana itu ada di 104 ya, dan sekarang dia juga sudah ada double bottom, ada bullish divergence juga. Cukup lengkap untuk momentumnya. Tinggal tunggu terakhir, konfirmasi terakhir adalah break neckline di 104,05 yaitu adalah break neckline-nya, sehingga kalian mulai bisa berspekulasi untuk mulai juga beli Solana ya. Targetnya Solana itu tetap dia bakal ke level di atas ini di 119 sampai ke 126. Itu target terdekat dari si Solana. Jadi kalau misalnya kalian buy, itu menjadi target yang bisa dipertimbangkan ya, 119 sampai 126. Oke. Itu untuk si Solana ya. Nah, itu adalah pandangan gue tentang kripto ya. Kalau misalnya kalian mau trading ya seperti itu. Diingat ya teman-teman ya, di trend yang bearish seperti ini lebih baik kita cara tradingnya itu harus hati-hati ya, stop loss harus ketat, dan juga untuk TP-nya lebih baik kita tidak usah terlalu panjang. Kita lihat begitu nanti di area price reversal zone atau target kita itu dia mengalami rejection atau mengalami swing high gitu ya, itu langsung aja kita cut, kita ambil keuntungannya ya, seperti itu. Dan sekarang kita ngomongin NFT teman-teman ya. Gimana caranya untuk bikin NFT? Banyak yang kemarin nanya di DM gue dan juga di YouTube, komen YouTube ya, nanya, "Bang, gimana caranya langkah-langkahnya step by step kalau gue pengen coba untuk ikut investasi di NFT, di kripto tapi di NFT-nya, belajar gimana mulai dari bikin akunnya sampai kalian bisa trading." Oke. Pertama teman-teman ya, yang kalau misalnya kalian mau trading di NFT, yang kalian harus punya tuh, wajib punya ya. Ini adalah MetaMask ya. Karena gue ngasih taunya di Ethereum ya, di networknya Ethereum. Jadi ini gue akan ngejelasinnya untuk yang gue lakukan sehari-hari sekarang ya. Gue sekarang cuman trading di networknya Ethereum ya. Gue nggak trading di networknya Solana, Terra Luna ya, kemudian Polygon, itu gue nggak trading di situ ya. Untuk NFT-nya gue baru coba di Ethereum ya. Kenapa? Karena dari
dari gue baca-baca gitu ya, Ethereum tuh memiliki faktor keamanan atau RAG risknya itu lebih kecil ya. Jadi ada yang namanya RAG teman-teman ya di dalam dunia NFT, yaitu adalah projectnya itu bodong ya. Sehingga begitu kita beli NFT-nya, tiba-tiba NFT yang nggak dapat, tiba-tiba dia kabur bawa duit gitu loh. Ya itu namanya RAG teman-teman. Nah di Ethereum network itu RAG-nya kecil ya. Kemungkinan dia terjadi RAG kecil dibandingkan dengan network lain ya, katanya begitu. Ya karena gue percaya aja sama yang sudah berpengalaman di komunitas, jadi gue ikutin, gue tradingnya di network Ethereum. Memang sedikit lebih mahal fee-nya, gas fee-nya pasti lebih mahal dari yang lain, tapi itu nggak masalah karena keuntungan yang dapat juga lebih luar biasa gitu ya. Yang pertama ya, ini di Ethereum network kalau kalian mau coba untuk trading NFT atau mau investasi di NFT, yang pertama kalian bikin MetaMask dulu. Kalian download, terus kalian bikin ya si MetaMask ini. Sampai kalian nanti punya wallet sendiri ya, wallet sendiri seperti ini bentuknya, main Ethereum network, terus nanti ada total balance-nya. Nah itu kan kalian, begitu kalian sudah bikin MetaMask, itu kan ada wallet ya, ETH ya, kosong pasti ETH kalian. Nah kalian isi ETH-nya. Isinya gimana? Kalian bisa ke decentralized exchange yang di Indonesia ada banyak ya, ada Indodax, ada toko kripto gitu ya, ada Pintu ya, pokoknya kalian beli aja teman-teman, beli dari decentralized exchange di Indonesia. Kalian beli pakai rupiah, beli Ethereum. Kemudian sudah dapat Ethereum-nya, kalian pindahin ke wallet yang ada di sini, yang di MetaMask. Jadi wallet MetaMask-nya kalian copy address-nya, terus kalian kirim dari si decentralized exchange kalian. Ya, pokoknya kalian pindahin Ethereum ke wallet ini, harus diisi Ethereum. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, setelah kalian sudah punya MetaMask ya, sudah komplit, kalian kemudian daftar di OpenSea ini ya. Kalian buka OpenSea.io, kalian create di sini. Nah kemudian kalian nanti sambungin ke MetaMask, nanti dia akan minta verification dari MetaMask, akan muncul ya. Kalian install dulu MetaMask-nya ini ya, MetaMask kalian install dulu di Chrome ini ya, di Chrome kalian tuh ada nanti ya. Kalian tinggal lihat download ya. Kemudian nih untuk yang Chrome nih ya, Chrome ini kalian download, install MetaMask for Chrome seperti ini. Nah nanti extension add to Chrome ya, kalian add extension seperti ini, bla bla bla, nanti di checking. Nanti dia adding to Chrome seperti ini di kiri bawah kalian lihat ya. Ini gue akan praktekin sekalian langsung. Nah sudah seperti ini, dia sudah terjadi ya, di checking, masih checking. Nah nanti dia sudah muncul seperti ini, add to Chrome. Oke, berarti kalau kayak gini kalian sudah ada MetaMask kalian. Nah di sini ya, MetaMask kalian sudah ada. Berarti kalian sudah memiliki. Nah kalian tinggal setup aja wallet ya. Nanti kalian, kalau kalian sudah punya wallet dari MetaMask sebelumnya, kalian tinggal masukin aja gitu ya. Pokoknya ngerti lah ya seperti ini. Sudah itu, nanti kalian tinggal bikin di OpenSea ini, kalian klik MetaMask ini, nanti dia otomatis di extension ini akan ke trigger ya. Nanti kalian sambungin aja, langsung kalian sudah bisa trading. Ini berarti OpenSea ini adalah marketplace untuk NFT ya, untuk Ethereum yang paling gede menurut saya gitu ya. Ada lagi selain OpenSea itu ada LuxRare ya, tapi LuxRare itu tidak terlalu banyak trafficnya, banyakkan OpenSea, jadi kalian di OpenSea aja. Nah kalau misalnya kalian mau lihat ya, lihat apa sih NFT yang beredar, kalian tinggal klik explore aja, kalian lihat nih di sini tuh ada yang lagi trending nih. Yang lagi trending tuh apa aja, kalian bisa lihat ada Network Land, ada My Homies in Dreamland, ada MGDC ya. Kemudian ada NFT Gurus ya, kemudian ada Metasource. Ini banyak sekali. Ini semua NFT yang bisa kalian beli. Contohnya di sini NFT Guru teman-teman ya. Saya lihat ya, NFT Guru. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang floor price-nya itu 0,23. Berarti harga paling rendahnya itu di dalam si koleksinya si NFT Guru ini ya, itu floor price itu harga terendah ya. Berarti itu harga terendahnya adalah 0,23 ya. Kalau kalian pencet buy now di sini, nah kalian akan lihat di sini di shortnya udah paling murah ya. Dia 0,23 tuh teman-teman ya. Ini yang paling murah harganya. Oke. Jadi ini adalah NFT yang bisa kalian beli dengan harga paling murah untuk NFT Guru tuh di harga 0,23 Ethereum ya. Dan kemudian di sini kalian lihat 7.800 items ini maksudnya apa? Ini adalah jumlah item yang ada di koleksi si NFT Guru sini ya, yang bisa kalian lihat jumlah itemnya. Terus kemudian ownernya ada 4.500. Oke. Berarti yang megang 7.800 ini adalah 4.500 orang. Jadi satu orang itu kurang lebih megang 1 sampai 2 NFT ya. Dan yang mana itu sangat bagus. Kalau yang rasionya 1:2 seperti ini itu sangat bagus sekali. Kenapa? Berarti untuk penyebaran NFT-nya itu sangat rata ya. Jadi satu orang tuh hanya bisa pegang 1 sampai 2 NFT gitu loh. Ya kasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang terlalu jomplang itu kadang-kadang agak berbahaya. Kenapa? Karena terlalu self-centris ya, terlalu tersentralisasi sama satu orang ya. Jadi satu orang tuh bisa pegang 10 NFT ya, itu rentan lebih digorengnya lebih tinggi ya.
Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Terus ada activity di sini. Activity di sini ini juga penting, menunjukkan seberapa sering sih si NFT ini tuh ditradingkan atau dibeli dan dijual orang. Ya kalian bisa lihat kalau di sini kita lihat ya, dia dalam satu hari nih transaksinya cukup banyak tuh teman-teman. Kalian bisa lihat ini berarti NFT ini sehat ya, sehat, dan dia memiliki prospek yang cukup bagus gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari 90 days-nya, ini ternyata baru buka itu dari tanggal 21 November ya 2021, dan dia sekarang lagi hype banget nih ya si NFT Guru ini. Jadi ya itu ya teman-teman, jadi kalian bisa melihat apa namanya dari segi marketplace-nya tuh di si OpenSea ini. Dan teman-teman nggak cuma dari marketplace-nya aja kalian bisa ngepoin ya. Contohnya di sini kalian bisa lihat di sini di NFT Guru ini ternyata dia punya banyak website, ada Discord, ada Instagram, ada Twitter. Kalian bisa cek satu-satu, terutama Twitter dan Discord-nya ya. Di sini kalau misalnya kalian lihat Twitter-nya ya. Nah, Twitternya ini ada 5.273 follower, dan kalian bisa lihat Twitternya ini aktif atau enggak gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ya siapa aja yang nge-retweet Twitter ini, yang ramai apa enggak komunitasnya. Atau kalian bisa lihat Discord-nya. Terus kalian begitu lihat Discord-nya, kalian lihat project-nya gitu ya. Atau bisa di website-nya juga, kalian bisa lihat project-nya di website-nya seperti ini ya. Banyak banget hal-hal atau variabel yang kalian harus perhatikan sebelum kalian membeli ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Di NFT Guru ini sudah sold out ya. Dia berarti artinya tuh penjualan perdana mereka tuh langsung sold out sebesar tadi kalau nggak salah tuh ada 7.000 koinan ya, 7.000 NFT ya. Itu sudah sold out semua. Berarti sekarang yang diperdagangkan tuh yang hanya di marketplace aja gitu loh. Dan di sini kalian bisa lihat roadmap-nya ya. Nah, ini roadmap-nya tuh biasanya adalah fitur-fitur atau utility yang bisa kalian dapat kalau kalian pegang NFT ini gitu loh ya. Seperti misalnya community giveaway ya, ada airdrop nanti kalau 10% terjual, 25% terjual, exclusive members only merchandise di art store juga segala macam-macam. Terus kalau misalnya 100% terjual, kalian bisa mendapatkan ultra high utility, bisa custom clothing line, bisa celebrity meetups, bisa guest speaker events ya. Ini luar biasa sekali sih ya. Jadi ini dia punya ini juga ya, bisa punya we will reveal monastery in metaverse. Dia bisa punya metaverse punya monastery di metaverse ya. Ya itu cuman segelintir ya teman-teman ya. Atau kalian bisa lihat project yang lain juga banyak ya. Seperti misalnya ini yang terkenal banget CryptoPunks ini ya. Kalian bisa lihat ya kalau CryptoPunks ini luar biasa ya. Ini harga floornya sampai nggak kelihatan. Ini artinya adalah ini nggak ada yang listing teman-teman ya, nggak ada yang listing harga ya. Jadi harga terakhir yang dijual 76 Ethereum. Kalian bayangin ya, ini gambar segini aja nih harga 76 Ethereum atau sekitar $200.000 tuh, 2,5 miliar untuk gambar kayak ginian teman-teman ya. Ini makanya gue bilang potensinya luar biasa banget. So, kalau kalian yang baru mau trading, intinya seperti itu. Kalian bikin MetaMask, kalian bikin ngisi MetaMask-nya pakai Ethereum, terus kalian ke OpenSea, kalian lihat project-projectnya yang menurut kalian tuh dari gambarnya lucu, segala macam, dari komunitasnya. Intinya cari komunitas yang bagus, yang aktif. Yang kedua, projectnya bagus. Yang ketiga, artworknya bagus ya. Artworknya bagus tuh kayak gimana? Contoh nih, MGDC nih. Ini MGDC ini artworknya bagus banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, ini belum kelihatan ya karena dia belum reveal namanya teman-teman ya, karena dia masih baru di mint gitu, masih baru di launching, jadi dia belum di reveal. Tapi artworknya tuh bagus. Sebentar, gue cari yang artworknya tuh sudah di reveal dan dia bagus teman-teman ya. Sebentar, contohnya apa ya? Yang sudah di reveal dan dia bagus itu. Nah, contohnya ini kali ya. Ini mungkin sudah di-reveal belum ya? Nah, ini udah di-reveal ya. Ya ini masih biasa aja sih ya. Cuman ada yang benar-benar 3D-nya tuh bagus banget teman-teman ya. Ini pun udah lumayan oke ya. Dia udah lumayan 3D gambarnya, udah bagus ya. Ya seperti ini, artworknya lucu. Dan ini pun harganya makanya tuh sampai 4,8 ETH, hampir 5 ETH ya. Yang tadi itu bagus banget nih kayak gini nih, misalnya Lucky Zeros ini kan 3D ya, tapi saya nggak tahu dia udah reveal apa belum ya. Coba kita cek ya. Nah, ini udah reveal, dia 3D-nya lucu teman-teman ya. Kalian lihat ya, artworknya halus sekali, rapi sekali. Ya ini kalian bisa lihat ya artwork yang bagus atau yang enggak tuh seperti ini ya. Ini harganya 0,85 ya gitu ya. Terus kalau misalnya kalian lihat nih ada Azuki ini yang
yang dia lebih ke anime ya, dia punya artworknya tuh lebih ke anime dan itu harganya juga mahal nih 6,35. Nah ini artworknya seperti ini, dia lebih ke manga seperti itu, gambarnya bagus banget. Oke. Nah seperti itu ya, jadi itu cara-caranya, langkah-langkahnya kalian itu membuat akun di OpenSea. Apa yang kalian harus lakukan untuk kalian bisa trading NFT, kalian intinya bisa punya akun OpenSea aja ya. Caranya gimana? Kalian harus punya MetaMask dulu, kalian isi MetaMask-nya dengan Ethereum, terus kalian bikin OpenSea, udah kalian bisa beli tuh ya. Cara belinya ya gampang, kalian tinggal ke buy now ya, misalnya seperti ini, kalian lihat harga floor yang paling murah. Kalau gue sih gue bakal belinya yang nempel-nempel sama harga floor ya, yang 6,35 kayak gini-gini, ini yang bakal gue beli kalau misalnya kalian melihat itu akan naik ya. Caranya ngeliat akan naik gimana? Dari activity-nya kalian lihat apakah penjualannya meningkat dalam waktu ini ya, dalam satu hari itu banyak, dan kalian bisa lihat apakah dia masuk ke trending. Biasanya kalau masuk di trending di sini nih, di bagian trending di OpenSea itu kemungkinan harganya bisa ketarik ke atas. Gitu ya. Oke. Mungkin segitu dulu yang mau gue jelasin, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang cryptocurrency, baik itu tadi Bitcoin maupun altcoin juga. Tadi gue juga sudah bahas cara-caranya supaya kalian bisa mulai untuk berpartisipasi dalam NFT, mulai dari bikin akun MetaMask, ya, kemudian kalian bikin OpenSea, sampai kalian tradingnya seperti apa, kayak gitu ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ingat, gue bukan financial advisor, apapun yang gue sharing, terutama tadi tentang Bitcoin dan juga Ethereum, itu kalian harus sesuaikan dengan trading management kalian dan juga view kalian sendiri terhadap cryptocurrency tersebut ya. Di sini gue hanya sharing, sifatnya hanya sebagai pandangan gue pure sebagai trader di cryptocurrency, oke? Dan buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dalam bentuk apapun. Kalau mereka nawarin iming-iming dengan return yang sangat besar, harap hati-hati, jangan sampai transfer karena itu adalah penipu, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, dan kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misal ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan kripto, saham, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.